Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Kita tidak akan hanya mempelajari materinya, tetapi juga membuat proyek sederhana agar lebih mudah memahaminya. Nah, sebelum itu kita bahas materinya terlebih dahulu yuk. Apa sih itu pengertian dari bangun ruang? Jadi, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, contohnya seperti apa? Kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Nah, ada beberapa sifat dari bangun ruang seperti memiliki volume, berbentuk memiliki sisi, rusuk, titik sudut, dapat berupa prisma, limas, dan juga dapat dihitung luas permukaan dan volumenya. Berikut beberapa contoh bangun ruang. Ada beberapa unsur dalam bangun ruang. Pertama, sisi atau bidang pembentuk bangun ruang. Yang kedua, rusuk, garis pertemuan dua sisi, dan juga 3 sudut atau 3 pertemuan titik atau lebih dari rusuk. Selanjutnya, ada berbagai cara dalam mengamati bangun ruang. Pertama, secara visual, melihat bentuk secara langsung, dan juga dengan membayangkan tampilan dari berbagai sudut, dan juga menggunakan jaring-jaring menyusun bangun ruang dari bentuk datarnya. Oke, setelah mempelajari materinya, peserta didik akan kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok akan mendiskusikan setiap tema bangun ruang yang mereka diberikan. Ayo kita simak proses pengerjaan setiap kelompok. Nah, di tahap akhir, peserta didik akan mempresentasikan hasil dari proyek mereka masing-masing. Kami dari kelompok kubus ingin menjelaskan apa sih itu kubus. Ada yang tahu dari kalian? Nanti habis ini teman saya akan menjelaskan apa itu kubus. Jadi apa sih yang kalian tahu tentang kubus? Jadi kubus adalah bangun ruang 6 sisi sama, bagian yang merupakan daerah persegi kongruent. Nah, sekarang apakah kalian sudah mengetahui apa itu rumus kubus? Kalau belum tahu, nanti teman saya jelasin. Kita langsung geser ke Iksan. Kubus adalah bangun ruang segitiga kongruent. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita lihat itu adalah Rubik. Kubus mempunyai 6 sudut sama mempunyai 6 sisi, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Rumus volume dari kubus adalah S kali S kali S, sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Sedangkan rumus luas permukaannya adalah 6 kali S pangkat 2. Kenapa 6? Karena sisinya ada 6. Selamat, saya perwakilan dari kelompok saya sendiri ingin menjelaskan pengertian apa sih itu bangun ruang limas. Jadi, bangun ruang limas merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh persegi banyak yang berperan sebagai alasnya. Dan di ujung setiap persegi banyak tersebut terdapat bangun segitiga yang apabila ia disatukan akan membentuk sebuah titik puncak. Rumus dari bangun ruang limas ini akan dijelaskan oleh Ananda IB, teman saya. Ya, rumusnya itu V sama dengan 1/3 kali LA kali T. L sama dengan LA tambah LR. Oke, itu rumus singkat dari bangun ruang limas. Apabila teman-teman bertanya apa sih pemanfaatan limas atau pengaruh limas dalam budaya di dunia ini, apakah teman-teman pernah melihat piramida yang di Mesir? Untuk unsur-unsur dari limas ini, titik sudutnya adalah jenis limas ditambah 1. Contohnya limas segi 4. Segi 4 ditambah 1 jadi 5. Jadi ia memiliki 5 titik sudut. Hal ini berlaku. Yang baik dan benar di balok adalah balok merupakan bentuk bangun ruang. Balok memiliki sekiranya sekitar 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Penerapan balok ini sudah ada dari zaman dahulu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa balok ini sudah ada dari 300 tahun sebelum Masehi dalam pengembangan zaman dalam bentuk pembangunan rumah maupun gedung-gedung zaman dahulu. Balok ini merupakan penerapan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan salah, kemanapun kalian pergi pasti pernah menemukan balok. Nah, mungkin enggak? Dalam bentuk sehari-hari kita sering melihatnya dalam kotak susu, kotak makanan,
Bahkan ada juga gedung yang berbentuk balok, batu bata yang dijadikan rumah, lemari, kulkas. Banyak sekali bentuk balok dalam kehidupan sehari-hari. Jadi balok ini bangun yang multifungsi, bisa digunakan dalam segala wujud. Jadi balok ini bisa ditemukan di mana saja dan bermanfaat untuk manusia. Gaya garis segitiga adalah sebuah tiga dimensi yang memiliki bidang, alis, dan atap berbentuk segitiga yang kongruen atau sama bentuk dan ukuran, serta tiga bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang yang menghubungkan sisi segitiga tersebut. Asal-usul prisma segitiga berakar dari konsep prisma yang ditemukan dan dikembangkan oleh para matematikawan Yunani, terutama Euclid. Berdasarkan pengamatan bentuk-bentuk geometris yang telah dikenal oleh peradaban lebih awal. Selanjutnya adalah penjelasan unsur-unsur dan ciri khas prisma segitiga yang akan dibawakan oleh Davi Raditya. Berikut penjelasan dan besar-besarnya. Alas dan atap berbentuk segitiga dan saling sejajar. Sisi tegak berbentuk persegi panjang atau sejajar genjang pada prisma miring. Rusuk rusuk, 3 pada alas, 3 pada atap, dan 3 penghubung. Titik sudut. Terdapat 6 titik sudut, 3 pada alas dan 3 pada atap. Ciri khas bentuk penampang, potongan melintang dimanapun sejajar. Dengan alas akan selalu berbentuk segitiga yang sama dengan alasnya. Dan penjelasan terakhir adalah soal rumus-rumus yang ada di prisma segitiga yang akan dibawakan oleh Isam Hidayah. Cara menghitung volume adalah V luas alas X tinggi prisma karena alasnya segitiga. V buka kurung 1,2 X alas segitiga X tinggi segitiga X tinggi prisma. Keterangannya adalah alas segitiga panjang sisi alas segitiga. T titik segitiga tinggi dari segitiga alas. E prisma jarak antara alas dan atap. Dan berikut Yang terakhir adalah contoh bentuk bangun ruang dan jari-jarinya. Sini diperlihatkan bentuk dari bangun ruang prisma segitiga dan jaring-jaringnya. Contoh dari bangun ruang prisma segitiga dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam bentuk tenda dan atap rumah. Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki tiga sisi, memiliki satu titik sudut, dan selimut kerucut berbentuk juri lingkaran. Jadi keterangannya yang dimaksud dengan jari-jari itu ialah setengahnya ini ya. Kalau dari sini sampai ke sini itu namanya adalah diameter. Terus ketinggian kerucut itu dari atas sini, dari titik sudut ini hingga alas. Itu yang dinamakan ketinggian kerucut. Terus selimut kerucut itu yang menyelimuti kerucut ini. Nah itu sisi alas kerucut itu ini. Itu garis alas kerucut itu garis pelukis kerucut yang Terus misalnya, jadi maksud dari jari adalah setengah dari Q ke R, setengahnya. Kalau misalnya dari Q ke R itu disebut diameter. Terus kalau misalnya yang disebut ini kerucut itu dari P sampai alas, alasnya ke P itu sama dengan tinggi kerucut. Sedangkan misalnya kalau selimut kerucut itu yang bisa dibilang yang di sini namanya selimut kerucut. Terus yang dimaksud sisi alas kerucut adalah dari ditarik dari R ke Q, itu yang disebut sisi alas kerucut seperti dalam gambar ini. Terus yang dimaksud garis pelukis kerucut ada dari P ke R, itu namanya garis pelukis kerucut. Terus untuk mempraktekkan kerucut dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa menemukan dari corn ice cream yang berbentuk kerucut, yang dimana misalnya dalam kehidupan sehari-hari dan budaya itu ada yang namanya rumah adat Niang, yang dimana atapnya berbentuk kerucut. Misalnya kalian gabut nih yang untuk alat dari atap rumah kerucut tersebut, kalian bisa menggunakan rumus yang sudah tertulis di sini. Selanjutnya adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 2 sisi alas dan tutup berbentuk lingkaran yang sejajar serta sama ukurannya. Dan satu sisi Siap Abang Dak. dan dalam tamu juga terdapat yang namanya unsur-unsur. Unsur-unsur ini meliputi 3 bidang, yaitu sisi alas, selimut, dan tutup. Yang semuanya berbentuk lingkaran serta unsur lainnya seperti jari-jari, diameter, dan tinggi. Tabung tidak memiliki titik sudut, tapi memiliki 2 sisi bengkok. Dan selain pengertian dan unsur tabung, selain itu ada juga yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring adalah gabungan dari 2 lingkaran sebagai alas dan tutup, dan 1 persegi panjang sebagai selimut tabung.
Dan rumus volume dari tabung ini adalah 2 dikali luas alas dan ditambah luas sisi juga. Kalau satu tabung adalah banyak ya. Ada drum, ada botol yang kalian tumis sehari-hari, ada tandon juga buat isi air. Mungkin masih banyak untuk lainnya. Mungkin sekian dari kelompok tabung. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.